Kisah teladan generasi terbaik. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Kisah teladan generasi terbaik. Sa'ad bin Abi Waqqas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Karena ayat inilah kisah berharga lagi langka ini terjaga. Dua perasaan yang saling bertentangan dalam ayat ini beradu dalam jiwa seorang pemuda yang masih polos. Pertolongan pastilah berpihak kepada pembawa kebaikan atas kejelekan, pembawa keimanan atas pembawa kesyirikan. Adapun pemeran utama kisah kepahlawanan tersebut adalah seorang pemuda dari pemuda Mekah yang memiliki nasab dan garis keturunan paling mulia. Seorang pemuda yang memiliki ayah dan ibu yang paling dihormati. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Cahaya keimanan benderang dan bersinar di bumi Mekah. Kala itu, Sa'ad adalah pemuda belia yang masih kecil, berperasaan lembut, sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, terkhusus kepada sang ibu. Ia sangat mencintai dan menyayanginya. Walau demikian, ketika ia berusia sekitar 17 tahun, ia sudah memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan layaknya seperti orang tua. Ia banyak menghabiskan perhatiannya untuk memperbaiki busur dan panah, juga banyak berlatih memanah. Seolah-olah ia mempersiapkan dirinya untuk sebuah peristiwa yang amat besar. Tak cukup itu saja, ia juga tak suka melihat kondisi kaumnya yang kacau balau dengan akidah dan keyakinan yang rusak. Seolah-olah ia menunggu akan ada seseorang yang mengulurkan tangannya, berupaya memperbaiki dan mengeluarkan mereka dari kubangan dan jebakan kegelapan. Demikianlah, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya memuliakan setiap orang melalui tangan ini. Dialah tangan penghulu dan pemimpin semua makhluk. Dialah Muhammad bin Abdullah SAW. Dalam genggamannya terdapat bintang-bintang ilahi yang tak akan pernah pudar sinarnya, yaitu Kitab Allah. Dengan cepat sangat menerima dakwah kebenaran dan petunjuk, sampai-sampai ia adalah orang ketiga atau orang keempat dari kalangan kaum lelaki yang masuk ke dalam Islam. Hingga dengan penuh percaya diri ia mengatakan, "Sungguh, aku tinggal selama 7 hari, sedang aku adalah sepertiga dari Islam." Maksudnya, orang ketiga dari 3 orang yang telah masuk Islam dari kalangan laki-laki. Kegembiraan Rasulullah SAW akan keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas sangatlah besar. Tak heran, karena Sa'ad memiliki tanda-tanda kemuliaan dan kepandaian serta kedewasaan yang menandakan bahwa bulan sabit ini
tak lama lagi akan menjadi bulan purnama. Saat memiliki garis keturunan yang mulia dan kedudukan yang tinggi, ia sangat mendambakan agar para pemuda Mekah mengikuti dirinya memeluk agama Islam. Lebih dari itu, ternyata Sa'ad termasuk paman Nabi SAW dari pihak ibu. Ia berasal dari Bani Zurah, keluarga Amimah bintu Wahab, ibunya Nabi SAW. Rasulullah SAW membanggakan hubungan kekerabatan dengan pamannya ini. Hanya saja, proses masuk Islamnya Sa'ad tak semudah yang dibayangkan. Memang, seorang pemuda mukmin pasti harus melalui tahapan dan masa-masa ujian serta gangguan yang paling keras maupun sulit sekalipun. Sampai-sampai saking keras dan sulitnya gangguan dan ujian yang ia hadapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah ayat dalam Al-Quran tentangnya. Kita persilahkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menceritakan kisah penyiksaan dan ujian yang dialaminya. Sa'ad menuturkan, 3 hari sebelum masuk Islam, aku bermimpi. Seolah-olah dalam mimpi itu aku tenggelam dalam kegelapan demi kegelapan. Tak kalah berjalan dalam kegelapan dan derasnya serta kuatnya ombak, tiba-tiba aku melihat sebuah rembulan. Kuikuti saja rembulan itu, dan aku telah melihat beberapa orang yang telah mendahuluiku. Mereka adalah Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian aku bertanya, "Sejak kapan kalian di sini?" Mereka menjawab, "Baru 1 jam." Keesokan harinya, sampailah berita kepadaku bahwa Rasulullah SAW sedang mendakwahkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Aku tahu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan untukku dan berkenan untuk mengeluarkanku dari kegelapan menuju cahaya melalui Rasulullah SAW. Bergegaslah aku menghadapnya. Aku dapati beliau di tengah-tengah suku jihad. Kala itu, beliau sedang sholat asar. Aku pun kemudian masuk Islam. Tak seorang pun mendahuluiku dalam Islam ketika itu, selain 3 orang dalam mimpiku kemarin. Saat melanjutkan kisah proses masuk Islamnya. Ibuku, ketika mendengar bahwa aku masuk Islam, wajah kemarahan dan kemurkaan langsung merona dan menyala. Sementara aku adalah pemuda yang berbakti dan berbuat baik kepadanya. Bahkan, pemuda yang sangat mencintainya. Ia menghampiriku sambil berkata, "Wahai Sa'ad, agama apa yang engkau peluk ini, hingga engkau rela meninggalkan agama ayah dan ibumu? Demi Allah, kalau engkau tidak meninggalkan agama barumu itu, maka aku tidak akan makan dan minum sampai aku mati. Hingga lubuk dan hatimu akan dipenuhi kesedihan dan kepiluan. Lalu engkau akan menyesali perbuatanmu. Orang-orang pun akan mencela dan menghina dirimu selamanya." Maka aku pun mengatakan, "Jangan engkau lakukan itu, wahai ibuku. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan agamaku dengan sebab apapun." Ternyata ibuku membuktikan ancamannya. Tak makan dan tak minum selama beberapa hari, hingga badannya melemah dan sakit-sakitan. Bahkan tulang-tulang dan kekuatan fisiknya juga bertambah lemah. Aku senantiasa mengunjungi ibuku guna mengantarkan makanan dan minuman. Namun dengan keras ia menolaknya. Bahkan ia bersumpah tidak akan makan dan minum sampai mati, atau aku harus meninggalkan agamaku. Aku pun berkata kepada ibuku, "Wahai ibuku, sungguh aku sangat sayang dan cinta kepadamu, sebagaimana rasa sayang dicintaku kepada Allah dan Rasul-Nya. Demi Allah, kalau engkau memiliki 1000 nyawa, lalu nyawa itu dicabut satu persatu dari tubuhmu, sungguh, aku tidak akan meninggalkan agamaku dengan sebab apapun." Tak kala ia melihat kesungguhan dan keteguhan pendirian dan prinsipku ini, ia pun mulai memakan dan minum, walau sedikit, dan itu pun terpaksa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah ayat tentang kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma
فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 15. Sungguh, Sa'ad bin Abi Waqqas telah banyak berbuat untuk agama dan umat Islam. Pada Perang Badar, Sa'ad bin Abi Waqqas dan saudaranya memiliki catatan bagus yang patut dan pantas untuk disaksikan dan dicatat. Umair, saudara Sa'ad kala itu masih sangat belia. Ia baru saja menginjak usia balik atau dewasa. Tak kala Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan sebelum berangkat ke medan pertempuran, ia bersembunyi dan menyelinap, khawatir kalau Rasulullah SAW melihatnya dan menolaknya untuk ikut serta dalam perang itu, karena usianya yang masih sangat muda. Namun ternyata Rasulullah SAW melihatnya. Ia pun dikeluarkan dari barisan pasukan. Umair mulai menangis dan terus menangis, hingga Rasulullah SAW menaruh kasihan padanya. Tangisan Umair membuat hati beliau simpatik, dan akhirnya ia diizinkan untuk ikut serta dalam peperangan. Saat ikut merasakan kegembiraan Umair, lalu ia mengalungkan tali pedang ke leher adiknya itu, karena usianya yang masih sangat muda. Berangkatlah dua orang bersaudara itu ke medan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar jihad. Perang berakhir. Dengan kepala tertunduk, Sa'ad kembali ke Madinah seorang diri. Umair, sang adik tercinta, telah meninggalkannya. Ia gugur sebagai syahid dalam pertempuran Badar itu. Hanya berharap dan memohon pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dilakukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada peperangan Uhud, tak kala ketakutan dan kegoncangan menimpa pasukan muslimin, mereka tercerai-berai dari Rasulullah SAW, hingga tak tersisa pembela dan pelindung Rasulullah, melainkan hanya sedikit saja, tak mencapai 10 orang. Berdirilah Sa'ad bin Abi Waqqas di samping Rasulullah SAW. Dengan pandahnya, ia membela dan melindungi Rasulullah. Tak satupun anak panah yang ia lempar dan ia bidik, melainkan tepat mengenai seorang musyrik dan terbunuh. Tak kala melihat keahlian Sa'ad dalam memanah ini, Rasulullah SAW pun mulai memompa semangatnya. Rasulullah berkata, lemparlah wahai Sa'ad, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Maka dengan ini, ia selalu bangga akan dirinya dan mengucapkan, tak pernah Rasulullah SAW menggabungkan kedua orang tuanya, kecuali hanya untukku, tak kala perang Uhud, ketika beliau menjadikan keduanya sebagai tebusan. Keutamaan dan kemuliaan Sa'ad mencapai puncaknya. Tak kala Khalifah Al-Faruq Umar bin Al-Khattab melakukan persiapan dan pembekalan untuk sebuah pertempuran melawan tentara Persia. Pertempuran dalam rangka meruntuhkan serta mencabut akar-akar kesyirikan dan penyembahan berhala yang masih menancap kuat di muka bumi. Ia pun menulis sebuah surat dan mengirimkannya melalui kurir ke berbagai penjuru. Isi surat itu agar mengutus dan mengirimkan siapa saja yang memiliki senjata, kuda, ide, taktik dan strategi, ahli syair dan khutbah atau yang lainnya sebagai bentuk persiapan dan perbekalan perang. Berduyun-duyun para utusan dari kota Madinah datang dari berbagai arah dan penjuru. Setelah lengkap dan berkumpul semua, Al-Faruq memberi isyarat kepada Dewan Penasehat untuk memilih dan menentukan komandan tempur dalam peperangan kali ini.
satu kata, dan satu keputusan, serta satu kesimpulan. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas terpilih sebagai komandan tempur. Sa'ad dan para pasukannya menuju kota Qadisiyah. Pada hari mengerikan itu, pasukan muslimin ingin agar hari itu sebagai hari penghabisan dan penghancuran. Mereka mengepung pasukan musuh, layaknya gelang yang melingkari tangan, sambil meneriakkan dan memekikkan kalimat La ilaha illallah. Iringan takbir juga turut mewarnai dan bergemuruh di bumi Qadisiyah. Yaitu tak kalah komandan pasukan Persia yang bernama Rustum berdiri di atas para penombak pasukan muslimin. Ketakutan dan kegelisahan serta rasa gentar memenuhi dan menyelimuti hati-hati para musuh Allah itu. Sampai-sampai seorang muslim saja menunjuk seorang tentara Persia, kemudian mendatanginya dan membunuhnya. Atau bahkan, terkadang pasukan Persia tadi membunuh dirinya dengan senjatanya sendiri. Kisah teladan generasi terbaik. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Kisah teladan generasi terbaik.